Mangaririt. Mangaririt merupakan tahap persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria si pria atau keluarganya. Tahap ini biasanya dilakukan jika calon pengantin prianya tidak dapat mencari pasangannya sendiri karena sedang berada di perantauan. Pengalihan tanduk memiliki makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya dan keduanya saling memberi tanda. Sang pria biasanya akan memberikan sejumlah uang kepada wanita, sedangkan pihak wanita akan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Dengan ini, mereka telah terikat satu sama lain. Baik, selanjutnya dalam adat pernikahan Batak ada yang dinamakan marhusip. Marhusip atau melamar ini mempunyai makna di mana pihak laki-laki melamar pihak perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Marhusip ini hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja dan utusan, dongan tubuh, boru, dan dongan sahuta. Pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa makanan, yaitu berupa kue dan buah saja. Pada acara marhusip ini akan dibicarakan segala sesuatu mencakup rencana perkawinan, terutama mengenai sinamot. Lalu ada 42 pihak yang menyelenggarakan, yang biasa disebut bulan amak, dan juga dibahas tanggal pamas-masuan dan tempat pamas-masuan. Pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pria dan pengantin wanita ini bersifat tertutup, tidak diketahui halayak luar. Merata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang akan disembelih, berapa ulus yang akan disediakan, dan berapa undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Adat merata sinamot ini juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Mas kawin yang akan diserahkan pihak pria biasanya berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut yang telah ditentukan melalui tawar-menawar. Selanjutnya bernama pundut saut. Dalam prosesi ini, pihak keluarga pria akan menghantarkan ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh pihak parboru. Setelah itu, makan bersama, dilanjutkan dengan pembagian jabar juhud, yaitu daging, kepada anggota kerabat. Diakhiri kegiatan pundut saut, pihak keluarga pria maupun wanita bersepakat menentukan waktu martupol, yaitu pertunangan, dan pamasu-masuan, yaitu pemberkatan. Martupol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan. Tetapi secara nyatanya, martupol ini merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian, upacara adat ini diikuti akan oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di gereja. Tahap Martonggo Raja. Pada tahap ini, kedua pihak dari calon pengantin akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci lagi, terutama keterlibatan masing-masing anggota keluarga besar dan dongan sahuta, seperti siapa yang bertugas untuk memberi dan menerima ulos, dan hal-hal yang telah disepakati dalam acara marhusip sebelumnya. Majalo Pasu-Pasu Perbagasum atau pemberkatan pernikahan adalah pemberkatan pernikahan kedua pengantin yang dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari gereja selesai, maka kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pria maupun dari pihak wanita. Oke, baik. Jadi kegiatan yang selanjutnya ialah Uliaun Unjuk atau pesta adat.
Nah, pada kegiatan ini, kedua pengantin juga akan menerima pemberkatan adat yang diterima dari keluarga, terkhususnya dari orang tuanya. Nah, di sini di dalam acara ini terdapat doa-doa untuk kedua pengantin. Adapun jenis ulus yang berperan dalam acara pernikahan ini, yang pertama yaitu ulus hela atau dalam bahasa Indonesia ulus pengantin. Ulus hela ini adalah simbol yang diberikan oleh orang tua pengantin wanita kepada pihak hula-hula atau si pemberi gadis. Ulus ini diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat sehingga disebut dengan nama ulus hela. Yang kedua, ulus pasamut. Ulus ini adalah simbol yang diberikan oleh orang tua pengantin wanita kepada orang tua pria saat pesta unjuk, sebagai pemberian awal dari mulainya hubungan kekerabatan. Ulus ini kemudian akan menjadi milik anaknya, yaitu hela dari si pemberi ulos. Yang ketiga, ulus paramai. Ulus ini diberikan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Ulos yang biasanya digunakan adalah ulos sadung. Pada hakikatnya, dari pemberian ulos di atas, ulos merupakan simbol yang digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang atau kelompok, yang dimana melambangkan kekerabatan atau kekeluargaan. Dialog jual atau sering disebut dengan stombol. Dialog jual atau sering disebut stombol ini yang artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan dalam pernikahan dari si mempelai wanita, maka ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi stombol ini, dikarenakan si cowok atau si mempelai pria dari luar kota, atau faktor orang tuanya sakit. Si mempelai pria orang tuanya sakit, maka digelarlah yang dinamakan dialog jual atau stombol, yang dimana stombol ini dilakukan di tempat si wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap berikutnya. Di tahap berikutnya ini membahas tentang ditaruhon jual. Jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya. Untuk itu kemudian diantar lagi oleh para namboru ataupun saudara ke tempat sang suami. Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh keluarga ataupun yang seluruh undangan yang dikasih ataupun yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Paulak Une. Paulak Une ini adat Batak, mana adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung dan mengunjungi setelah beberapa hari untuk berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Biasanya pihak pengantin akan mengunjungi rumah keluarga si pria terlebih dahulu, kemudian mengunjungi keluarga lainnya dari pihak wanita. Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga, atau kalau pria tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai, yaitu dipisahkan dari rumah dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu, yaitu mewarisi rumah orang tuanya. Meningkir tangga. Setelah pengantin menjai atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama.